tiba bulan yang dinanti, bulan suci penyegar hati. Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan kuasanya pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan atas izin Allah juga kita masih diberi kesempatan dipertemukan pada tahun ini dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat oleh amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, pada hari ini izinkan saya untuk sharing berkaitan dengan hubungan puasa yang akan kita jalankan dengan takwa. Tentunya ibu bapak sekalian, perintah puasa itu sudah tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ibu bapak sekalian, di dalam penggalan ayat tersebut ada la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, tentunya di sini saya memahami bahwa, atau kita semua memahami bahwa takwa itu adalah secara umum pengertiannya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ada juga beberapa yang mungkin kita bisa pahami atau kita bisa ambil dari pengertian tersebut itu, bahwa yang namanya seorang muslim tentu harus bertakwa atau lebih berhati-hati, baik secara ibadah, kemudian baik secara bersikap, bermuamalah dengan sesama muslim. Nah, itu menjadi salah satu hal yang perlu dipahami ya oleh kita semua dan tentunya diterapkan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan sebuah percakapan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab bahwa, wahai Ubay, menurutmu apa itu takwa? Beliau bertanya, kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh duri? Umar pun menjawab, tentu pernah. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga bertanya lagi, apa yang kau lakukan? Maka Umar bin Khattab menjawab, saya akan berjalan dengan hati-hati dan penuh dengan kerja keras. Maka di situ Ubay bin Ka'ab pun menjawab, itulah takwa. Dari riwayat tersebut kita bisa memahami bahwa penerapan takwa itu sebagaimana orang yang sedang berjalan di jalan yang penuh duri, artinya penuh hati-hati dan penuh dengan ketakutan. Ketakutan di sini bukan overthinking ya, tapi ketakutan di sini bahwa segala bentuk yang kita lakukan, segala bentuk yang kita ucapkan, bahkan segala bentuk yang kegiatan kita sehari-hari lakukan, itu tentunya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka implementasinya dari sana, ketika kita mau bertindak, maka kita akan berpikir terlebih dahulu.
seperti halnya contoh, mungkin ibu bapak pernah merasakan ketika kita di jalan ya, pakai mobil gitu, kemudian kita mau membeli makanan pinggir jalan dan di situ tidak ada tempat parkir. Nah, mungkin kita akan sedikit ragu-ragu untuk parkir di situ karena ditakutkan membuat orang macet, karena di jalan itu kan keperluan orang berbeda-beda. Ada orang yang sedang buru-buru, ada orang yang mungkin mau ke rumah sakit, ada orang dan sebagainya. Maka di situ ada sebuah pemikiran bahwa ditakutkan membuat kemacetan sehingga orang yang punya keperluan itu susah untuk melakukan perjalanan. Maka hendaknya kita mencari tempat parkir terlebih dahulu yang nantinya tidak akan menimbulkan hal-hal yang tersebut. Nah, selain itu mungkin takwa di sini hubungannya dengan puasa itu sangat banyak sekali yang bisa diimplementasikan dalam perilaku seorang muslim. Salah satunya adalah kita menimbulkan atau menumbuhkan rasa kejujuran pada diri sendiri. Ibu bapak sekalian, mungkin kita bisa sepakati bahwa yang namanya puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Bahkan di beberapa riwayat mungkin disebutkan puasa itu fadilahnya, amalannya itu akan langsung dibalas oleh Allah SWT. Saking rahasianya. Kenapa di sini disebut rahasia? Karena memang yang tahu itu hanya pribadi muslim tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan tahu bahwa dia sedang puasa atau dia sudah berbuka atau belum. Nah, kita nggak tahu, hanya dirinya sendiri, dan itu melatih kejujuran pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, ibu bapak, tentu saja kita memahami bahwa yang namanya puasa itu secara fisik gitu ya, itu menahan lapar dan haus. Nah, ini sejatinya mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan rasa empati terhadap saudara-saudara muslim kita. Saudara muslim kita di Indonesia, di luar Indonesia, apalagi di Palestina gitu. Palestina itu mungkin mereka tidak bisa berpuasa dengan tenang karena memang sedang mengalami kezaliman. Nah, tentunya kita harusnya lebih empati ketika melakukan ibadah puasa tersebut. Nah, di sini tentunya kita tidak perlu jauh-jauh ya. Bisa dengan rasa empati tersebut ya, bisa kita berbagi takjil dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa diimplementasikan. Nah, yang ketiga, ini yang paling yang mungkin sering dibahas oleh orang-orang gitu ya, bahwa yang namanya puasa itu bisa menekan hawa nafsu. Nah, dalam artian bahwa secara medis mungkin ketika orang berpuasa itu pembuluh darahnya itu akan mengecil. Maka ketika pembuluh darah mengecil, nah, di situ aliran darahnya pun tidak seperti orang yang pada umumnya gitu ya. Nah, di sini dimana ketika kita berpuasa, hawa nafsu itu ditekan sehingga orang tidak mudah untuk emosinya tidak meluap-luap gitu. Nah, ini kan tentunya kalau kita implementasikan takwa tersebut ke dalam berpuasa, tentu saja orang yang sedang berpuasa itu tidak mudah emosi karena dia tahu bahwa dia sedang diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya CCTV pribadi. Nah, kemudian selanjutnya ibu bapak sekalian, yang terakhir berkaitan dengan puasa itu juga ya. Puasa itu bisa menjaga badan dan hati kita agar tetap sehat. Karena kalau ibu bapak mungkin tahu ya, sudah rame di media sosial dan sebagainya, bahkan di beberapa buku itu menjelaskan bahwa ketika orang berpuasa itu lebih dari 10 jam atau 6 jam gitu ya, maka si tubuh membutuhkan energi, dan energi itu biasanya itu memakan karbohidrat dan sebagainya yang kita makan setiap hari. Nah, ketika orang berpuasa maka dia itu akan memakan lemak. Makanya
dari beberapa dokter, ahli kesehatan dan yang lainnya, justru ketika puasa itu di sore hari itu dianjurkan untuk olahraga karena energi yang dibutuhkan itu memakan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain puasa ini meningkatkan ketakwaan kita dari segi perilaku, sikap, bahkan yang lainnya, ini juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, itu mungkin ibu bapak yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan itu bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Ya, mohon dikoreksi apabila ada kata-kata yang mungkin salah, karena sejatinya manusia itu tempat salah dan yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan selanjutnya. Dan mudah-mudahan dengan bulan puasa ini kita menjalankan ibadah puasa ini meningkatkan ketakwaan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih empati lagi, dan menjadi pribadi yang lebih jujur pada diri sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi melatih jiwa mencari makna sejati Ramadan. Janganlah kau cepat berlalu.